Setelah IP terkonfigurasi, kita buka browser. Sebelum itu ada, coba ini buka setelah konfigurasi. Oh iya. Oh, uji koneksi. Oh iya. Ping. Kita mencoba mengetes apakah kita sudah tersambung dengan akses point. Tersambung dengan akses point. Ping. Dapat Ping. kita cari G. Lalu ketika ping IP dari akses point. IP dari akses point. Akses pointnya berapa mau? 192.168.1.254. Kalau tandanya lossnya 0. Ya, lanjut. Berarti sudah terhubung. Loh. Buka browser. Lalu ketikkan alamat IP bagian address link. Atau IP dari akses point-nya 192.168.1.254. Nah, kita masukkan nama pengguna dengan admin dan selanjutnya juga admin. Seperti yang tertera di bawah. Seperti yang tertera di akses point. Lalu kita hidupkan konfigurasi DHCP dan minta sepatunya berhubung ke akses point. Caranya. Oh iya. Caranya kita buka tethering tadi, lalu ke DHCP, kita enablekan dulu DHCP servernya agar bisa keluar apa? Itu SSID lah nopo no operation mode. Kayak gak sih kowe. Save. Lalu save. Setelah kita merubah suatu konfigurasi, kita harus meributnya dahulu. Sistem itu reboot. Iya. Kita tunggu. Setelah DB sudah terreboot, kita masuk di beres mode. Lalu kita masuk ke beres mode. Akses point. Akses point. Akses point. Akses point-nya kita tekan ya. Kita pilih. Lalu Save. Kita save. Seto, ngenteni reload toh. Kira berubah kok. Lah. Nah, kita cek apakah sudah keluar SSID-nya. Cek. Yang bawah laptop di halaman di Iso iki. Nah, iso ada DHCP. Client list. Sik. Kon connect sik. Kalau sudah ada koneksi sama SSID-nya, ya coba lihat device yang terhubung ke point. DHCP, lalu DHCP client list, ada beberapa device yang terhubung di access point. Wes. Jadi nama access point di ganti nama access point. Dan kita masuk ke tadi wireless. Lalu nama sisa isinya itu kita bisa berubah. Kelompok 4 diubah dong. kita save. Jangan lupa apa kemarin. Oh iya, region. Kita regionnya di desa.
Nunggu ribut. Setong tetep ribut. Ini ki ribut pokoknya. Tiap konfigurasi mesti ngeribut otomatis. Wes. Wes. Setelah nama terganti, sending password di WordPress, lalu security setting kita gunakan WPA 2. Kak, coba. Ya. Kita bisa setting passwordnya di sini ya. Terserah mau ditulis apa. Pakai. Dan setelah kita masukkan password yang ingin kita bikin, kita klik save. Kita tunggu dulu. Setelah selesai reboot, coba keluar lagi, bukan lagi, keluar berikutnya. Kita passwordnya. Sama nama SSID ini berubah. Sama mengenai SSID-nya apa berubah. Oke deh. Iya, santai Mas. PDF. Nah, sekarang coba lagi untuk menghubungkan ke SSID ini tadi dengan password Takoek. Selanjutnya ya, bisa kita lihat lagi ke DHCP client list browser. DHCP client list. Nah, ini yang sudah tersambung ke SSID kita. Selanjutnya Iya kan selesai. Kimi print screen. Setelah itu kita ganti username dan password untuk login ke access point. Itu ada di system tool. Kita ke password. Nah, ini kan username atau username yang lama itu admin dan admin terus passwordnya juga admin. Kita masukkan, lalu kita masukkan username dan password yang baru. Kita kasih nama kelompok. Statistik yang Kecil semua. Kecil semua tanpa spasi. Sensitive case ya. Kecil semua. Kanan sini. Iya. Penting ya. Ini harus sama kayak username itu nggak boleh ada spasi. Kalaupun ada nanti kan membingungkan. Jadi sebaiknya nggak usah. Terus di passwordnya sama, kita samakan saja. Dan kita confirm di passwordnya sama dengan di password yang kita buat. Lalu kita save. Nah, pasti akan langsung keluar kayak gini. Ini karena kita akan Berubah. karena telah ada perubahan username dan password, jadi kita dianggap sudah logout. Jadi untuk login lagi kita harus memasukkan username dan password yang baru. Coba di close. Betul. Kita ketikkan lagi IP-nya tadi 192.168.168. Ya, keliru. 168.1254. Nah, kita masukkan username dan password yaitu kelompok 4 dengan passwordnya kelompok 4.
Setelah ini berarti kan username dan password kita sudah terganti. Jadi kalau ada orang yang tidak berkepentingan ingin memasuki tampilan seperti ini tidak bisa. Mereka harus tahu dulu username dan password dari access point yang kita setting. Ya, lakukan pembatasan klien dengan tersambung access point berdasarkan interface. Ada yang lewat. Ubah alamat IP address. Kita ubah alamatnya. Sebelum ya, alamat IP. Sistem tool. Agak wireless. Wireless. Kilo network. Nah, ini network. Kita masuk ke bagian network, terus IP address ini IP address dari access point. Jadi untuk mengakses access point ini kita harus memasukkan IP ini, yaitu seperti yang tertera di bawah access point. Jadi kita sekarang ganti ke kelas A. Kita masukkan 10.0.261. Karena ini kelas A, jadi kita masukkan subnetnya kelas A, yaitu 255.0.0.0. Sebenarnya kita masukkan subnet kelas C juga nggak apa-apa, tapi nanti akan ada pembatasan IP yang sangat sedikit karena kelas C mempunyai host yang sedikit. Jadi kita gunakan kelas A saja untuk menyesuaikan IP address Kelas A. Jadi save. Kita tunggu akses poinnya reboot hingga berganti lambang komputer. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah reboot. Next. Kita untuk mengeceknya. Nah, ini alamat IP-nya sudah berubah. Kita tidak bisa connect ke access point karena alamat IP kita tadi masih kelas C. Kita harus menggantinya ke kelas A terlebih dahulu. Jadi kita setting awal di tab. Ini IP-nya kita atur ulang. Panel. Kita pilih Ethernet sama seperti tadi. Properties. IPv kelas 4. IPv versi 4. Kita ubah menjadi 261.2. Kita gunakan 2 karena satu kelas. IP tadi kelas A dan menggunakan IP 10.0.261. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakan IP 10.0.261 karena sudah dipakai oleh access point. Kita oke. Kita ulangi proses ping. CMD, kita buka CMD. Kita ping 10.0.261. Nah, ini sudah TTL atau time to left. Reset 4 dan loss 0. Berarti kita sudah terhubung ke access point. Kita kembali ke browser. Kita ketikkan IP baru dari access point yaitu 10.0.261. Kita login lagi kelompok 4. Kita kembali ke halaman konfigurasi access point. Selanjutnya kita akan melakukan MAC filtering. Ini berguna agar melakukan pembatasan. Jadi itu ada 2 tipe sebenarnya. Yang pertama itu MAC filtering untuk yang bisa mengakses saja atau yang tidak boleh mengakses. Jadi seandainya MAC address kalian tidak tertulis di list MAC filtering, seandainya itu disetting allow atau hanya yang boleh saja yang bisa mengakses access point. Jadi selain MAC address yang tertulis di situ tidak bisa mengakses ke access point walaupun tahu passwordnya. Atau sebaliknya, jika itu MAC filteringnya deny, kita yang seandainya MAC address kalian ditulis di situ, berarti kalian tidak bisa login ke tidak bisa connect ke SSID walaupun kalian tahu passwordnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui MAC
MAC address dari PC yang sudah PC kita bisa melihatnya di CMD. Itu kita ketikkan IP config, nggak usah spasi, config spasi /all all. ALL. Nah, ini daftar dari adapter atau device yang kita miliki. Itu ada namanya description. Description itu nama device kita. Jadi scroll ke atas, kita cari kontrolnya. Kontrolnya itu. Iya. Kita cek adapter dulu. Gak, lanjut. So lanjut. Cepat ini memang. Ini kita bisa melihat device kita itu dari sini. Namanya. Ini punya saya itu kalau kan ada dua, LAN sama WiFi. Jadi kalau Ethernet itu LAN sama dia LAN. Nah itu nama saya Realtek PCIe FE Family Controller. Kalau yang WiFi-nya Realtek RTL872. Nah itu nanti di comment from ini akan terlihat description-nya itu ada nama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu saya mengajar. Panggilan ditujukan untuk seluruh kepala kelas. Sekolah mundur. Depan ruang PU. Sekali lagi, panggilan ditujukan pada seluruh kepala kelas. Berkumpul di depan ruang PU. Terima kasih. Wes. Ora kok wakile. Giyu sopo kayak lali ya. Bayu wakile. Nah, kita lanjut. Tadi kan nama gini. Jadi kalau kita mengakses access point itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu kita lewat WiFi atau wireless, dan yang kedua itu lewat LAN. Jadi karena kadang kan ada yang mengakses langsung kayak gini, disambungkan ke perangkatnya langsung. Itu berarti kan lewat LAN. Nah, nama LAN kita kan tadi Realtek yang atas, Realtek PCIe FE Family. Nah, itu Sama. PCIe itu nama WiFi adapter atas. Nah, ini kan Realtek PCIe FE Family. Ini berarti LAN saya. Nah, setiap device itu punya yang namanya MAC address atau nomor mesin. Jadi kalau nomor mesin itu nggak ada yang sama. Jadi seandainya nomor mesin kalian sudah ditulis di MAC filtering tadi, jadi selamanya sih. Maksudnya selama ada nomor mesin kalian di MAC filtering, kalian akan dikendalikan penuh oleh access point. Akses kalian. Jadi sebenarnya MAC address juga bisa dirubah, itu biar nanti saja. Kita lihat MAC address saya. Kan saya menggunakan LAN. Berarti kita menggunakan Realtek PCIe FE. Ya, CMD. Komen dulu. Mundur. Wes. Nah, ini itu kan ada physical address atau sama aja MAC address, machine address. Sama, ya ini terdiri dari huruf angka hexadesimal yang dipecah-pecah menjadi dua digit dipisah per 2 digit. Nah, ini kan ada IP juga. IPv4 preferred. Nah, ini IPv4 preferred ini IP yang sudah kita miliki tadi. Jadi di IP config /all ini kita bisa melihat konfigurasi kita semuanya. Nah, untuk PC-PC kalian ini karena sudah terhubung ke access point, jadi juga sudah ada
listnya di access point. Kita bisa lihat di DHCP client list tadi. Kita masuk ke browser DHCP client list. Nah, ini kan MAC address kalian. Jika ini saya masukkan ke filtering tadi, selanjutnya Kamim. Kita kopikan Kamim, copy. Kita masuk ke wireless MAC filtering. Nah, ini yang saya maksud ada dua tadi. Itu ada dua, yaitu allow dan deny. Jadi allow itu yang hanya yang diizinkan saja. Jadi seandainya saya add new. Kita masukkan MAC address-nya tadi. Nah, ini privilege. Ini ada dua, yaitu allow dan deny. Jadi kalau kita allow itu berarti dia bisa mengakses. Dia diizinkan akses ke access point. Nah, sekarang kita coba deny. Save. Nah, ini kan masih disable wireless MAC addressing filtering. Kita enable dahulu. Tadi kami kan masih terkonek ya. Langsung kita masuk ke DHCP client list. Refresh. Kita kembali ke settingan tadi. Ya, MAC filtering. MAC filtering. Satu bagiannya. Mau videonya kok? Deny. Terus. Gitu oke. Role-nya. Sudah kok. Belum merahnya itu. Deny. Oh, kita deny kan? Nah, iki lho kayak mana iki. Nah, kita DHCP client list. Connect nih. Enggak. Enggak connect ya? Sebentar lagi. Enggak, tapi friend. Oh iya iki. Ijek ya? Coba kami connect, bisa nggak? Nah, kami sendiri juga nggak bisa connect. Dia hanya memproses terus dia gerakan data IP. Tapi di sini masih karena nggak bisa refresh di sini. Kita belum kenal ya sebelumnya. Hapus history mau tidak? Oh, wait. Ambil history tuh. Riwayat. Bersihkan riwayat. Ya wes, bersihkan sekarang. Wes, bener. Refresh. Wes, masuk noneh kelompokan. Kurang luwe. Tapi kalau berputar ini dapat email. Gila, Bos. Bersihkan riwayat. Detail. Yes, detail. Centangi kabel. Sorry. Jene. Oh, restart sistem. Sistem full reboot. Kita belum kenal sebelumnya ya. Kita belum pernah kenal Mas ya. Nanti aplikasinya begini. Kalau tadi MAC address-nya kan sudah tampil di studio. Asumsinya adalah belum sama sekali MAC. Jadi nanti silakan dari teman-teman ini biar ini cek MAC address-nya masing-masing. Caranya ngecek di mana tadi
itu ke tadi kan sudah ada listnya. Ini adalah kembali betul. Ya. Enggak toh. Proses yang Wireless. Enggak, mesti enggak kembalikan toh. Like filter link. Ini seharusnya semuanya nggak bisa connect, Pak. Wireless modulnya ini Wireless model. Wireless model. Dure. Enggak, Pak, ini kan delay, Pak. Jadi semuanya nggak bisa connect soalnya ya. Balik ke mic filtering ya. Ah, ini kan ada tulisan the station of not specified by any enable entries is the in the list to in the access. list to access. Berarti MAC address yang nggak ada di sini dan privilege-nya nggak Terkonfigurasi. apa sih namanya nggak allow, itu nggak bisa connect ke access point ini. Coba ada yang bisa connect? Selain kami, Pasti hanya akan berputar-putar saja. Ya, nggak bisa ya. Coba kalau di allow. Oke. Nah, sekarang coba ulangi lagi. Konekkan lagi ke SSID ini. Bisa. Hah? Konek. Konek. berang Apa setelan ini sampai? Kita lihat yang max filtering apa? DHCP client list. Nah, bisa. Ini yang sudah saya sekarang tadi lo kan sudah kan tadi deny. Jadi yang nggak ada di list dan privilege-nya itu nggak allow, kita nggak bisa. Jadi coba yang belum connect siapa? Dikonekkan dulu. Belum connect. Belum connect ada connect. Nggak connect ya. Lihat MAC address kayak tadi, kita buka command prompt. Command prompt ya, ketik semua yang punya era dicek ini, MAC address-nya. Kita buka ke command prompt ya, kita ketikkan IP config, nggak usah spasi, Gak itu panek mas. Tipe. Ya, kita disesuaikan dulu ya, disesuaikan dulu semua. Biar apa pun bisa disconnect ya. Kita ketikkan ini IP config, nggak usah spasi. IP config spasi /all. Langsung enter. Nah, karena kalian kan dari WiFi ya, dari wireless. Kita berarti kalian nanti nyari yang ada WiFi adapter atau kata-kata yang deskripsinya itu menunjukkan device kalian. Di description kayak punya saya kan Realtek LTL atau ini ya WiFi. Ada? Spasi /all. Kan ada banyak itu, nggak cuma 1 atau 2, kadang ada 4 atau 5. Itu kita lihat dulu di device-nya kita, di kontrol panel tadi. Kita buka kontrol panel yang bagian seperti ini. Untuk melihat nama device-nya kalian, karena setiap laptop itu kadang beda-beda. Nah, kalau sudah dilihat ya, itu namanya kan ada di bawah sendiri yang Realtek itu. Karena kalian kan dari WiFi, jadi lihat ya nama WiFi-nya. Realtek, MTL atau punya kalian mungkin Ateros dan lain-lain. Nah, itu
bukan lagi command prompt tadi yang sudah di Diketikkan. ipconfig/all. Itu kan ada di deskripsi, pasti namanya sama. Ada. Nah, itu physical address atau MAC address itu sama. Itu berarti nomor mesin kalian. Coba dibacakan. MAC filtering. Terus MAC filtering. Add new. Nah, ini kita coba masukkan ya. Salah satu. Nomor. Dari depan. Oh ini. Coba membacakan dari input. Nama device-nya. Nama ipconfig/all udah. Mac mau. Physical address dari WiFi. Kalau ada WiFi, wireless biasanya di kosong. Karena kita pakai hexa, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kosong, A, B, C, D, E, F. Gak ada selain itu. D0. Nah, untuk penulisan sendiri kita harus straight, bukan titik 2. Nah, untuk privilege kita bisa pilih allow atau deny. Kalau allow itu diizinkan, kalau deny itu dilarang. Jadi kalau seandainya saya pilih deny, berarti Anda nggak bisa connect access point. Bisa kita coba? Nah, bisa coba. Kita ikuti modul. Di modul apa ini? Di allow apa deny? Kalau di modul cara mengetahui Hanya 10 klien. maka terhubung dengan mati siapa saja. Itu loh ya. Kalau pakai deny atau allow? Coba deny. Untuk ini kita pakai allow aja. Artinya MAC address yang terdaftar di sana. Oh gitu ya. Berarti kan kita Selain yang terdaftar di sana berarti bisa. ya. Kembali ke MAC filtering browser. Nah, ini kita pilih deny dulu. Soalnya kan kalau deny itu berarti selain yang terdaftar di sini dan privilege-nya allow, itu nggak bisa connect ke access point. Kita ganti deny. Oke. Nah, kita pilih, kan ini privilege-nya masih deny semua. Kita ubah ke allow. Kita modify yang nah, ini kita ubah ke allow, save. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat berarti. Satu. Nah, kita kan sudah memenuhi syarat berarti. Selain kan ini deny, berarti selain yang terdaftar di MAC filtering dan privilege-nya allow, dia nggak bisa connect ke access point. Karena ini punya kami ya. Coba di-connect-kan. Soalnya kan deny. Untuk melihatnya kita tadi bisa ke network, ke DHCP, terus DHCP client list. Coba Yuli connect, enggak ya? Untuk ini kan kami dapat IP address 1.106, bisa kita coba ping aja untuk mengeceknya. Ping posisinya tak kopinya. Nah, connect kan? Coba ke yang Yuli tadi. Yuli tadi 105. Masukin arah dulu. Nah, itu ganti 105. Nah, karena tadi kan Yuli ada ya di DHCP client list. Tapi di sini ternyata IP Yuli itu nggak ada, destination host unreachable atau Tidak terhubung. tujuannya itu nggak tercapai. Jadi sebenarnya dia nggak terkonekkan ke SSID, tapi di sini belum reload. Jadi cuma kami dia yang bisa. Jadi untuk memastikannya karena di database kan Yuli ada. Ya, Yuli ada. Sebenarnya dia tidak bisa tersambung. Ya, ada di lagi. Biasanya kan tadi. Oh ya tadi kan kita reboot ya. Kita sistem tuh lagi reboot.
Sudah ya, kalian kan sudah buka di komputer itu lambang WP-nya. Berarti sudah. Kita buka lagi DHCP client list. Nah, cuma kami. Itu ya. Kalau misalnya sudah dilakukan itu client list masih ada, gitu kan. Mungkin kita bikin client list masih ada. Tapi ketika informasinya memang betul di ternyata dia tidak terseto ya, tidak tersambung. Dan untuk memastikan ulang ini tadi, jadi biar persis yang lainnya bisa ada. Oke. Sekarang backend-nya di 10. Mulai belakangnya. Wireless mic. Edu bahasa Indonesia lo. Kedua ya. Bisa. Ini baru 2, jadi kita butuh 8 relawan lagi. Relawan please help. 44 6D 57 6E 36 wes. Relawan 5C. Hah? 93 62 5 atau 6? A2 D0 86 E6. Iya beb. Iya bebek. A4 A 64 27 banter nang 37 37 2C 7C Hah? 93 wes 93. kurang Salah. kurang nih. Orang. Ada sekelewat. Hah? 64 27 mang 27 betul. 27 37 2 kali. Nah, nice. Betul lagi. Kira lagi. Kesalnya wes iki. Wes Kami ngarep dhewe. D0 53 49 49 B4 Daunnya walon.
Hah? Betul ki? Perang dua, Pak. Kademen. Oke. Siapa MC? Oh, Rakei cari-cari kesempatan nih. Rakei nakal. Rakei nakal. Gem sop. E5 8 sama iki. 43 A5 C3 33 J9. Nah, wes iki. Oh iki. Gak nek Somo cuk iki. nek saya. Dulu add-nya aja. Cinta atau kasih dulu apa? 8C BF 8C BF A6 A6 69 69 96 96 EE. Seratus. Jam 5 B5 ya, atau 5. Dipotong bisa. Iya. Kuning ya? Kuning ya? Kuning ini kenapa? Di kuning ya wis. Kuning ya wis. Yo sambulan. Sapli ya. Pagi mau. Teko pengumpulan ki lho. Yo. Oke. Wis. Lanjut. Sampai belum betul lanjut. Iki wawan. Orane wis.
Oh, pengumpulan gitu. Karena laptopnya kan tidak ada lebih dari 10 ya. Ya, Ini aja. tapi Mulai satu. Maksudnya atau 7 aja. Jadi yang bisa akses 7, yang lainnya nggak bisa. kayaknya di dewe deny. Jadi atau delete itu apa? Delete aja. Delete aja. Ini software tapi Wah, berat ayo. yang terakhir WE ki lho. Kuwi BWM Ayo software Yuli. yo. Terus ki WE Asik. Ini aja. Iya. Jadi ya jika salah atas. Itu aja. Terus. itu toh. Jadi lanjut ya. Tadi kan sampai di mic filtering yang di privilege low. Jadi yang privilege-nya low ini yang bisa connect ke SSID. Jadi coba ya. Dari Edi sampai Andy. Connect SSID. Connect. Connect kan. Jadi Sip, Yuli sama HP saya nggak bisa connect ke semuanya ya. Selain 7 ini nggak bisa berarti. Selain 7 yang ada tulis. Screenshot tapi kehilang ya. Ini lo. Kenapa itu langsung 8 sama 10 gitu? Langsung nyimpen yuk. Iya. Sudah? Connect ya? Connect. Kita coba ada CP. CP client list. Nah, 7 ya. Yang tadi bisa connect. Jadi selain ini nggak ada yang bisa lagi. Oh, 8. Oh, ribut. Biasa. Ini kayak iso. Nyambungnya loro toh. Berdua ya? Yang connect. Nanti anak ini kami Kurang loro. anak Adi loro Adi. Adi kami Adi sama tim orang wes 6 kok. Adi Adi. connect habisnya gak mau refresh pak. Episode selanjutnya bro 108 ping 19 109. 6168 Hilang. Berapa? 106168 109 Kamu tuh kayak 10 109 109 109.
unreached. Jadi listnya tadi gak mau refresh. Ribut maksud. Enggak, mau ribut kok podo ae. Soalnya ribut mati sih. Ini kan 102 gak ada ya? Punyanya Adi tadi 102. Ini listnya gak mau refresh. Kalau di reboot ya sama aja. Nanti konekkan lagi. Iya. Ya, listnya sudah ada. Lanjut. Kita lanjutkan ke step selanjutnya. Wes langsung kilo berarti. Sudah ya, langsung ke 14 berarti. Lakukan soft reset. Kemarin kan Erwin mintanya hard reset ya? Nah, untuk hard reset sendiri, kita memerlukan satu alat tambahan, yaitu pulpen. Langsung Pulpen fungsi pulpen ini, kita masukkan ke lubang yang ada di belakang. Kamera. Ini desktop. Kecil Pak, kecil. Enggak. Besar Pak lubangnya Pak. Nah ini ada lubang ya, lubang hitam sampingnya antena ini. Ini ada tulisannya reset. Nah, ini kan ada tulisannya reset ya putih-putih ini. Nah itu kita masukkan pulpen ke dalamnya. Ini bisa pakai lidi atau yang lainnya. Karena lubangnya agak besar jadi kita pakai pulpen. Ini kita tahan sekitar 10 detik. Nanti lambang yang ini akan berubah ngereload. Jadi ya. wifi. Kayak proses reboot tadi di secara soft. Jadi kita itu berasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Belum ya. Nah, itu sudah. Kalau ini berarti dia sudah proses reboot. Bisa kita lepas. Ini sedang proses reboot, jadi nanti pas kita buka web browser, nah ini kan sudah kembali ya. Kita reload, refresh. Nah, dia nggak akan connect soalnya konfigurasinya kembali ke awal lagi, yaitu IP-nya kembali lagi ke kelas C dan MAC filteringnya juga hilang. Kita cek ke setting IP lagi, ke kontrol-panel. Kontrol-panel Ethernet. Kita ubah lagi ke kelas C. Yaitu sama seperti yang ada di ini, settingnya kembali ke default lagi. Kembali jadi 192, 168, 1254. Jadi kita bisa menggunakan line yang ada di belakang sesway. Dan subnetnya juga kembali lagi ke 255, 255, 255, 0. Oke, slide. Browser. Nah, untuk masuknya juga sama. Kita masukkan lagi IP yang 254. Oh iya nih. Nah, untuk username dan password juga kembali lagi ke admin. Ini sekian presentasi konfigurasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing harus diidentifikasi baru diinput ke marketplace yang sama. Sekarang tolong saya dibuatkan daftar langkah-langkah di novel. Jadi
langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan security. Kita list apa aja. Jadi kalau access point settingan default itu kan langsung kita bisa connect ya. Coba jelaskan. Kira-kira apa? Kita bahas satu. Nomor satu apa? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan security access point. Yang mana kita asumsikan adalah awalnya adalah setting default. Pertama berarti apa? Tambahkan password. Tambahkan password. Silakan dicatat ya. Siapa tahu nanti buat. Password apa ini? Password SSID. Kamu kasih ini judulnya langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan atau security access point. Meningkatkan security. Terus apa? Silakan di ini. Yang lain ditambahkan apa? Berapa? Kita bahas bersama-sama. Jadi kan sudah cek apa aja. Kalau apa dari situ juga? Apa? Ganti nama. Ini tuh. Ganti nama admin apa itu? Ganti username dan password access point. Apa yang mau? Bingung itu. Kenapa kan Microsoft ini? Jadi yang sebelumnya juga kemarin itu apa tadi? Yang prakteknya Membatasi IP. Ya, Range IP, ya wis cuma ini. IP yang tersedia. Ini custom. Membatasi cuma IP. ganti IP. Oh, ganti IP access point. Ingat untuk kelompok pendatang, kalau misal ini kan gini, setiap kali kita selesai subtract kan otomatis semuanya kembali ke pengaturan awal. Kalau diingat-ingat, kalau nanti ketika kalian maju, kok ketika kalian tidak bisa, padahal settingan sudah betul, IP-nya laptop sudah bisa disatukan dengan semuanya, tapi nggak bisa. Itu bisa jadi nanti saya ataupun siapa sudah melakukan perubahan alamat IP. Nah, dan satu-satunya cara kalian harus tahu alamat IP itu. Entah saya masukkan IP kelas B atau IP kelas A, dan IP kelas A itu berapa, otomatis yang tahu kan yang berubah ya. Kalau terjadi seperti itu, otomatis nanti kalian tidak bisa akses point. Maka lakukanlah ATS. Oh iya kakak, hilang. Pesan saya yang sekali ini aja. Tempeling. Ke depan tidak akan saya kasih tahu. Kalau ketika pertama kali praktek gagal sudah sesuai, lakukanlah ATS. Hard reset. Hard reset. Siapa? Balik. Dini. Iya, memalukan diri sendiri. Everybody yang dari status itu. Step 1.
berarti saya 3 kali jarak 1 meter tuh. kan ini kayak ini 1 meter itu manual 1 min gak tahu 0,4 tuh 4 kilometer itu from blok nih kayak ya. nah kalau bisa ketemu saya turun Itu yang menang sih. kayak itu kan itu 1 meter 0,01 10 cm tidak Cuma tapi apa tetep enggak. Kan itu dijel kegunaan. Gesok meter kena jelas aja. kira iya bosok 0,1 satu ini 1 kilo Oh iya. Nomor 1 itu loh sama gitu. Percuma. Sementara itu dulu. Maksudnya yang peningkatan keamanannya berarti ada berapa itu? 5 Tambah. Kalau mengganti nama SSID itu masuk ya? Kecil. Masuk peningkatan keamanan nggak? kecil lah Hah? kecil lah Kecil ya. Saya tahu atau enggak gitu aja. Iya. Biasanya apa? Tapi itu masuk kategori peningkatan keamanan nggak? Iya. iya Bisa. mengganti nama SSID enter SSID-nya. nama Kalau defaultnya kan tadi TP-Link ganti apa SSID gitu. Karena kan mungkin akan ini apa? Oh ini. Tapi mengganti nama SSID, kemudian apa? Coba tingkatannya dari atas. Pertama adalah mengganti nama dulu. Kita lakukan. Kemudian password. Nomornya mengganti username password. kayak gitu username SSID kan pas username SSID Kedua menambah password. Yang kedua ya. kayak gini tapi kayak nomor apa di mengganti username Ketiga apa? membatasi jumlah harusnya membatasi jumlah Game terlalu tapi. saya tahu di delete Ya, sendiri sementara 6 ini. SMSS semuanya Subs paling angel. apa itu ya maksudnya menurut aku itu perang kan mengganti mengganti Kemudian gini, kalau misalnya ada satu kasus, Diurangi. kalian punya orang kopi, poinnya kalian itu misalnya sampai di apa namanya diodati oleh orang, misalnya seperti itu. Nah, kalian tidak bisa login lagi. Itu berarti solusinya gimana? Di set dulu. Di set baru kemudian di setting ulang. Jadi jangan bingung misalnya loh ini gimana ini kok biasanya IP-nya ini loh biasanya harus ini besar kan? Tapi ternyata pada satu kasus itu nggak bisa lagi. Maka lakukan reset adalah minimal itu 8 detik. Kalau kurang dari itu nggak bisa gagal. Atau seperti tadi tandanya kalau itu kan ada tandanya, cuman kalau nggak ini kan nggak tahu kan. Jadi yang penting usahakan minimal ya 10 detik lah. Nanti akan kembali pengaturan awal. Oke, itu saja. Sekarang di aplikasi Closing. ada yang lain kan sampai di sini tadi langkah-langkah tadi itu. Ini termasuk yang terpanjang ya karena yang tadi. Siapa tadi? Ya, sesuaikan ini aja yang bisa saya buat. Dikasih tahu ya di depan ya. Aminatun sama Bayu, kemudian Husnul Khotimah sama David. Kalau misalnya bisa 3